Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Asfil Channel Malika Motor Deco. Belajar berilmu beramal yang pastinya ya teman-teman ya. Oke teman-teman, bagaimana kabarnya semua? Semoga kalian semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang melimpah ruah teman-teman ya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai video ini, saya mengucapkan minal aidin wal faizin teman-teman ya, walaupun agak terlambat mengucapkannya, tapi tidak ada salahnya. Ini masih di bulan Syawal teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan dan video-video yang barangkali menyinggung teman-teman ya, mohon dimaafkan. Dan yang pasti mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama berilmu, dan yang pasti mari kita sama-sama beramal. Oke teman-teman. Oke, di video kali ini Malika Motor Deco kedatangan proyek teman-teman ya. Alhamdulillah ini proyek bulan Ramadan teman-teman ya, baru bisa saya upload dikarenakan baru saja melalui libur lebaran teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung ke video. Ini untuk Satria ini di repaint rangkanya teman-teman ya. Dan ini part-part yang sudah saya eksekusi, dan untuk proses pengupasan saya tidak tampilkan teman-teman ya. Saya menggunakan fan remover dari PIV teman-teman ya. Ini semua saya kupas teman-teman ya, dikarenakan ini sudah bekas cat. Walaupun catnya ini rangkanya separuh disemprot di tempat teman-teman ya, jadi ini dibawa di Malika Motor Deco, ingin di repaint ulang, ingin dirapikan kembali teman-teman ya. Dan untuk pelek itu ada bagian catnya itu keriting teman-teman ya, jadi untuk semua yang bekas-bekas disemprot ini saya lakukan proses pengupasan teman-teman. Oke, setelah proses pengupasan yang seperti teman-teman lihat tadi ya, lakukan proses pengamplasan menggunakan amplas 150 atau 120 teman-teman ya, untuk menghilangkan karat-karat di bagian besi dari part-part Satria S ini teman-teman ya. Dan untuk proses setelah proses pengamplasan, pencucian yang bersih dan pengeringan yang pastinya teman-teman ya, lakukan proses epoksi. Untuk dasar epoksinya ini saya lakukan hanya satu lapis teman-teman ya, namun untuk lapisannya itu merata teman-teman ya. Dan yang pasti jangan sampai ada bagian-bagian yang tidak terkena teman-teman. Untuk epoksi ini saya menggunakan produk dari Danapaint teman-teman ya, yang untuk perbandingannya itu 1/4 dengan tinatnya teman-teman. Dan untuk proses pengeringan itu saya lakukan selama kurang lebih 12 jam teman-teman ya, untuk proses epoksi ini. Dan setelah saya lakukan proses pengeringan, ada bagian-bagian yang saya dempul, itu saya dempul dulu teman-teman ya, sebelum saya lakukan proses pengecatan untuk cat inti dari permintaan dari owner ini teman-teman ya. Dan untuk warna ini owner minta warna standar teman-teman ya. Untuk rangka ini silver metallic, dan untuk pelek ini nantinya disemprot warna hitam, dan untuk piringannya itu warna emas, dan kalipernya juga teman-teman ya. Dan untuk bagian bak mesin itu mau dikembalikan warna standar teman-teman ya, kurang lebih abu-abu ya, seperti itulah teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya, setelah saya lakukan proses dasar epoksi selama kurang lebih 1 jam nih teman-teman. Dan untuk lapisan ini saya lakukan hanya satu lapis teman-teman ya, untuk bagian rangka. Dan untuk pelek ini 2 lapis teman-teman ya, karena bolak-balik. Dan ini part-part yang kecil-kecilnya nih teman-teman ya. Dan ini untuk bagian bak mesinnya.
Oke, kita langsung lanjut teman-teman ya. Setelah proses pengeringan selesai, itu kita bisa lakukan proses pengamplasan menggunakan amplas 800 teman-teman ya, untuk menghaluskan pori-pori dari epoksi ini. Teman-teman juga bisa menggunakan amplas-amplas bekas yang udah halus, dan jangan menggunakan amplas baru yang agak kasar teman-teman ya. Boleh yang baru itu ukurannya 800 ke atas teman-teman ya, 800 atau 1000 itu boleh teman-teman, dikarenakan untuk epoksi ini yang kita hilangkan hanya pori-pori dari spray gun ini teman-teman ya. Ya, untuk menghaluskan cat inti nanti yang akan kita semprotkan teman-teman. Dan untuk warna ini saya gunakan produk dari Top Color teman-teman ya, silver metallic, yang saya bikin perbandingannya masih seperti biasa, yakni 1:1 teman-teman ya. Ya teman-teman, untuk prosesnya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang saya lakukan, dan untuk setiap proses-prosesnya teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah dari saya. Untuk proses silver ini saya lakukan sebanyak 2 lapis teman-teman ya. Untuk durasinya saya tidak bikin terlalu panjang, mengurangi durasi bosan dari teman-teman untuk tontonan ya. Nah, dan untuk ini bagian bak mesinnya teman-teman ya, ini warnanya abu-abu. Abu-abunya ini agak sedikit berbeda ya, kalau terkena matahari itu agak kebiru-biruan teman-teman ya. Dan begitulah memang abu-abunya kalau dari pabrik teman-teman ya. Abu-abunya seperti apa ya, abu-abu kebiru-biruan gitu teman-teman. Dan ini ya teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pengecetan silver metallic sebanyak 2 lapis, dan untuk bagian rangka sampingnya ini owner meminta ditempelkan stiker dulu sebelum dilakukan proses pengekliran teman-teman ya. Dan ini untuk part-part kecilnya ini saya tidak tampilkan yang bagian kecil-kecilnya teman-teman ya. Dan untuk ini untuk sasis belakangnya teman-teman ya, dan ini ada stiker juga di bagian sebelah kiri nih teman-teman. Dan untuk segitiga ini kembali warna hitam teman-teman. Dan ini untuk warna bak mesinnya teman-teman ya, ini warnanya untuk piringan, dan ini bagian-bagian yang lain teman-teman ya. Dan untuk pelek hitam, untuk warna hitam itu pelek ini saya menggunakan produk dari Top Color teman-teman ya, yang perbandingannya 1:1. Dan mohon maaf untuk di video ini saya tidak tampilkan untuk bahan-bahan yang saya gunakan teman-teman ya, dikarenakan saya lupa merekamnya teman-teman. Oke, lanjut ke proses pengekliran. Untuk proses pengekliran saya lakukan sebanyak kurang lebih 2 lapis untuk rangka ini teman-teman ya, dan semuanya itu saya lakukan sebanyak 2 lapis. Dan untuk bahan yang saya gunakan ini dari produk Dana Gloss teman-teman ya, yang untuk perbandingannya saya bikin 4:1:4, itu yang umum saja teman-teman ya. Nah, kan ini lumayan agak banyak, jadi saya bikin 4:1:4. Dan untuk bodi ini, bodinya motor ini owner memasangnya sendiri di rumahnya teman-teman ya. Dan ini kondisi motornya seperti teman-teman lihat di video awal itu ya, begitulah dia datangnya teman-teman ya. Ya, karena yang ingin di repaint hanya rangka dan yang lain-lain teman-teman ya, kecuali bodi saja yang tidak didekon teman-teman. Untuk proses pengeringan clear ini teman-teman bisa lakukan kurang lebih semalaman lah teman-teman ya. Dan kalau untuk teman-teman yang mempunyai open mungkin bisa agak cepat. Dan untuk Malika Motor Deco tidak menggunakan open teman-teman ya, hanya menggunakan
alami teman-teman. Untuk proses pengeringannya itu saya hanya memasukkannya ke dalam gudang dan saya akan menunggu kurang lebih 24 jam dan kemudian itu saya pasang teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman ya, setelah saya lakukan proses pengekliran sebanyak 2 lapis menggunakan Dana Gloss yang perbandingannya 1:4 teman-teman ya. Dan ini part-partnya, ini semuanya sudah saya clear teman-teman ya. Untuk sebagian part ini saya tidak tampilkan prosesnya ya, lagi-lagi saya sampaikan untuk mengurangi durasi tonton dari teman-teman ya. Dan ini ya hasilnya untuk pelek setelah dilakukan proses pengekliran. Dan untuk bagian bak mesinnya ini dia teman-teman ya, udah tinggal menunggu proses pengeringan nih teman-teman. Setelah ini saya masukkan ke dalam gudang teman-teman ya. Ini dia teman-teman. Dan ini yang hijau nanti saya review teman-teman ya, untuk dari part RS King teman-teman. Dan alhamdulillah masih ada proyek setelah ini, yakni Ninja RR yang kemarin saya sudah videokan proses pembongkarannya teman-teman ya, di bulan suci Ramadan. Dan saya menyelesaikan proyek dari Satria S ini. Setelah itu saya lanjut proyek yang lain teman-teman. Dan masih ada kapisir itu teman-teman. Dan ini semua siap dilakukan proses pengeringan. Dan kemudian saya akan langsung pemasangnya teman-teman ya. Oke, ini dia teman-teman ya. Untuk proses pemasangan saya tidak tampilkan semua, saya singkat saja. Dan ini sudah saya rakit untuk bagian rangka, bambu depan, pelek depan, dan yang pasti untuk Satria ini teman-teman ya, hiu, lumba maupun Satria-Satria yang lain itu yang paling pertama dipasang itu tangki, kemudian filter karbu ini teman-teman ya, dikarenakan kalau filternya terakhir itu susah teman-teman. Dan ini untuk bagian mesinnya teman-teman ya, ini siap saya bersihkan, kemudian saya pasang untuk bagian bak-bak mesinnya teman-teman. Oke teman-teman, kita singkat dan ini dia hasilnya teman-teman ya. Untuk proses refine dari Satria S ini yang lumayan memakan waktu nih teman-teman ya. Dan alhamdulillah sudah terselesaikan. Dan ini siap untuk diambil oleh ownernya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mau menonton video dari Malika Motor Deco. Jika ada ilmu silakan teman-teman mengambilnya, jika tidak bermanfaat teman-teman bisa tinggalkan video saya. Dan insya Allah proyek-proyek yang lain akan ada yang pastinya teman-teman ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan yang pasti dukung terus channel ini dengan tombol subscribe ya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Oke, sekian dulu dari Malika Motor Deco. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.